Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita dapat undangan untuk malam 40 almarhum Bapak Sumarsum. Banyak orang yang insyaallah hadir malam ini, ada juga yang tak mau hadir dengan alasan-alasan tertentu. Ada yang tak mau hadir karena merasa bahwa tahlilan itu tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Maka inilah yang akan kita kupas, apa sebenarnya dalil yang digunakan oleh para ulama-ulama kita yang mereka telah mendahului kita dalam melaksanakan tahlilan. Dan tentu saja dari segi kecerdasan, orang dahulu lebih cerdas dibandingkan kita. Mereka lebih pintar, mereka sebayangkan saja dulu ulama-ulama kita jadi imam di Masjid Haram. Hari ini tak satu pun ulama kita jadi imam di Masjid Haram, menunjukkan kualitas dulu lebih hebat daripada sekarang. Bayangkan, setidaknya tercatat ada banyak ulama yang terkenal dari Indonesia yang terkenal sebagai imam haram. Sebut saja Nawawi Bantani, orang Banten. Yang paling populer di antaranya adalah orang Padang, Abu Isa Al-Fadani, dan juga Abdul Somad Al-Falimbani. Mereka lah ulama-ulama kita dan mereka telah mendahului kita di dalam melaksanakan tahlilan. Tentu saja mereka lebih pintar, lebih ngerti agama. Begitu juga dengan atok kita, nenek kita telah dahulu dibandingkan dengan kita melaksanakan tahlilan. Apakah mereka tidak belajar sama sekali? Begitu juga dengan ayah kita, mak kita dari dulu mengadakan tahlilan. Sanggupkah kita mengatakan mereka salah? Tentu saja kita tak sanggup. Maka dari itu kita ingin tahu apa dalil yang digunakan dalam pelaksanaan tahlilan ini. Karena kalau kita bilang itu sesat, maka emak ayah kita yang pertama kali kita bilang sesat. Kalau kita bilang itu bid'ah dan bid'ah yang menyebabkan mereka masuk neraka, maka kita yang pertama kali memasukkan emak ayah kita dalam neraka. Maka hati-hati di dalam berpendapat. Maka kita cari tahu dulu. Tidak tahu belum tentu tidak boleh. Jangan-jangan kita belum belajar tentang itu. Tidak pernah ada ulama yang mengatakan tidak tahu adalah dalil. Tidak tahu bukan dalil. Tidak tahu ya dicari tahu gitu. Saya tak pernah mendengar ini ada dalilnya. Bapak yang tak pernah dengar, orang lain bisa jadi pernah dengar. Ya, tanyalah orang yang melaksanakannya, bisa jadi dia ada dalil yang dia ketahui. Jadi beragama itu begitu, Pak. Jangan kita lihat orang, ini salah nih, aku tak pernah mendengar Rasulullah pernah mengatakan ini, kita yang tak pernah dengar. Orang lain bisa jadi sudah pernah mendengar. Bisa jadi orang lain pernah membaca, orang lain pernah mendengar ceramah segala macam. Jadi ketidaktahuan kita bukan dalil. Itu penting untuk kita ketahui. Jangankan itu. Nah, ini ya dari kita bicara dalil ya. Ada larangan Nabi, ada perintah Nabi, ada Nabi tidak melakukannya sama sekali. Dua dalil, satu bukan dalil. Ini kekeliruan kita sering. Yang Nabi larang dalil, berarti tak boleh kita lakukan. Yang Nabi perintahkan dalil, berarti harus kita lakukan. Yang Nabi tak lakukan itu bukan dalil. Ingat itu. Ini kekeliruan orang zaman sekarang. Banyak yang mengatakan bahwa Nabi tak pernah melakukan ini. Nabi tak melakukan itu apa dulu? Apakah karena Nabi pernah melarang? Kalau Nabi tak pernah melarang, maka dia bukan dalil. Nabi tak mau makan dop itu apa? Dop itu kayak kadal gurun itu, tapi halal dimakan gitu, kayak kadal itu. Dihidangkan, Nabi tidak mau makan. Nah, apakah kita juga haram memakannya? Bukan, karena Nabi tidak suka makan itu. Jadi Nabi tidak melakukan sesuatu bukan dalil. Ingat itu, jangan salah paham kita. Nah, baik, saya ingin fokus di dalam kitab fikih.
itu ada pembahasan namanya ihda'us sawab, menghadiahkan pahala. Kita banyak fokus pada pembahasan ihda'us sawab, menghadiahkan pahala ini. Baik, saya fokusnya dalam tata cara pelaksanaan kita tahlil tadi. Apa arti tahlil? Ini dari segi penamaan memang perlu dikritik lah ya. Tahlil itu la ilaha illallah, itu tahlil. Ucapan tahlil itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, itulah tahlil. Yang kita lakukan selama hari ini bukan hanya tahlil, begitu ya. Cuman dari segi penamaan kan tidak ada masalah. Nah, tapi kalau ditanya orang tahlil itu apa? Tahlil itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah tahlil. Mengapa acaranya disebut dengan tahlil? Saya pun tidak mengerti kenapa namanya tahlil. Bisa jadi karena ada tahlilan, ada orang baca tahlil di situ gitu. Mungkin di tempat lain ada nama lainnya. Apa nama lainnya ya? Yasin. Ada juga nyebutnya yasinan, tapi ada nama lain itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau takziah terlalu umum ya. Kalau takziah itu semua, kita ngunjungi orang sakit pun takziah juga namanya. Nah, yang paling banyak orang nyebutnya memang tahlilan. Kalau di kampung-kampung ada yang nyebutnya makenduri, ada yasinan dan segala macam. Tapi yasinan ini lebih umum juga. Kenapa? Karena orang berkumpul Kamis malam Jumat pun itu nyebutnya yasinan gitu. Nah, tapi lebih banyak tahlilan lah, kita biar paham gitu. Tapi kita ingin tahu kenapa disebut dengan tahlilan. Tahlilan itu artinya adalah zikir la ilaha illallah yang kita baca, itu namanya tahlil ya. Ada tahmid alhamdulillah, ada takbir Allahu Akbar, ada tasbih subhanallah, ada tahlil la ilaha illallah. Itu dari segi penamaan ya. Tapi nama tak penting, ingat itu. Kita tidak bicara tentang nama. Nama bisa jadi tidak ada. Nama itu bisa jadi buatan kita. Sama seperti kita mengadakan acara Isra Mi'raj, atau kita menyebutnya dengan istilah Maulid Nabi. Orang banyak mengatakan ini tak boleh karena Maulid Nabi itu tidak ada di zaman Nabi. Dia fokus ke namanya. Kita tidak fokus ke namanya, kita fokus kepada isinya apa. Isi acaranya apa? Membaca sirah Nabi. Itu isinya. Masalah nama itu tidak penting. Yang penting sama kita apa yang kita lakukan di situ. Tahlil pun tidak penting namanya. Karena kalau nama tahlil yang kita adu dengan kitab-kitab fikih, tentu saja kita mengatakan tahlil ini memang tidak ada. Itu tidak bisa kita pungkiri. Di zaman Nabi ada tahlilan, kita katakan tidak ada. Berarti bid'ah. Betul, itu bid'ah. Tapi bid'ah yang kayak mana? Ini perbedaan persepsi. Kalau nanti ada berbeda pendapat, kita tak jadi masalah. Cuman saya pengen Bapak yang melaksanakannya tahu dalilnya apa. Ada orang yang tak mau melaksanakannya, ini dalil dia, itu urusan dia. Sekarang Bapak yang melaksanakannya tahu Bapak dalilnya apa enggak? Supaya Bapak jangan nanti melaksanakannya tapi dihujat orang, Bapak bingung sendiri. Oh iya ya, salah rupanya yang ku buat selama hari ini gitu. Kalau ada orang bertanya, Bapak tahlil bid'ah Pak? Apa kita bilang? Oh masa bid'ah? Ya memang bid'ah, mau gimana coba? Kalau dipahami bid'ah secara bahasa. Apa itu bid'ah secara bahasa? Segala hal yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi, itulah bid'ah secara bahasa. Tetapi secara syariat, definisi bid'ah itu lebih panjang daripada itu. Kalau cuma itu definisinya, maka terlalu banyak yang bid'ah. Maka diperpanjang lagi definisinya. Definisinya apa lengkapnya? Bid'ah adalah segala hal yang berkaitan dengan agama yang tak dilakukan di zaman Nabi, lalu kemudian bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalimat bertentangannya jangan dilupakan. Kalau tak bertentangan, tetap bid'ah namanya. Tapi bid'ah di sini kata Imam Syafi'i, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Jadi tahlil masuk kategori apa? Pelaksanaannya adalah bid'ah hasanah, tapi isi pelaksanaannya adalah sunnah. Karena semua isi tahlilan itu tidak ada yang bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini agak berat memang. Supaya kita melaksanakan tahlil 1, 2, 3, 7, 40, apakah pernah dilakukan oleh Nabi? Tidak pernah. Jadi bid'ah dia, betul, enggak bisa kita hindari itu.
Nah sekarang pertanyaannya, isi pelaksanaannya boleh enggak? Boleh, karena semua isi tahlilan itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat. Nanti kita bahas satu persatu. Bid'ah yang mana ini? Masuk bid'ah yang sesatkah atau bid'ah yang baik? Nah, di zaman Nabi, di zaman sahabat itu sudah banyak dicontohkan. Sahabat Nabi tarawih satu orang sana, satu orang di sana, satu orang sana, dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, inilah bid'ah yang terbaik, kata dia. Dia sebut ini bid'ah, tapi inilah bid'ah yang paling nikmat, menyatukan orang di dalam solat berjamaah tarawih. Itu contoh ya. Kita tidak usah fokus ke situ. Kita preteli satu persatu pelaksanaan tahlilan ini. Yang pertama yang kita bahas adalah kedatangan kita ke rumah duka. Itu namanya apa? Takziah. Apa arti kata takziah? Menghibur. Ingat itu. Itu tujuan utama kita ke sana. Maka kalau bapak ke sana baca Yasin iya, tapi mengulang-ulang kesedihan berorang duka itu baik enggak usah datang. Karena takziah tujuannya adalah menghibur. Tujuan utamanya. Datang kita ke sana jangan pula ditanya-tanya terus, jadi jandalah kakak sekarang ya, gitu. Jangan. Itu mengulang kesedihan orang dan itu justru haram jadinya. Kedatangan kita membuat hati orang yang ditinggalkan itu menjadi kuat. Tujuan utama. Maka takziah bukan hanya orang yang meninggal dunia kita takziahkan, tapi semua orang sedang berduka, sakit dia, kebakar rumahnya, apalagi misalkan baru kemalingan dia, apapun dukanya, datang ke rumah dia, itu namanya takziah juga. Nah, jadi kalau ada bapak yang sakit jamaah ini kita datang, ya bertakziah namanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban, barang siapa yang ditimpa musibah, barang siapa yang bertakziah ke orang yang ditimpa musibah. Umum musibah apa? Semua macam musibah. Tertusuk duri aja musibah itu. Tertusuk duri aja musibah. Apalagi misalkan kesandung batu musibah. Kesedihan dia, sulit hidup dia gara-gara itu, datang kita. Itu namanya takziah. Datang ngapain? Menyabarkan dia, ngajak dia ngobrol. Karena mungkin dia dalam keadaan sakit, itu biasanya orang tingkat sedihnya terlalu gampang merasa sedih, ibahati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum bertakziah sunnah. Setiap langkah Bapak menuju tempat orang yang meninggal dunia itu adalah pahala. Sebagaimana kalau kita pergi ke tempat maksiat, setiap langkahnya juga dosa. Jadi gitu. Saya mau melakukan yang baik-baik, pusat. Di mana tempatnya? Di sana. Dari rumah Bapak menuju tempat itu, setiap langkahnya pahala. Saya mau buat maksiat, di mana? Di sana. Setiap langkah Bapak menuju tempat itu juga dosa. Nah, jadi jauh nih. Di mana jauhnya? Gang Ceria. Ya udah enggak apa-apa, langkahnya makin jauh. Niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap langkah ada pahala di situ. Jangan khawatir. Nah, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hukum kedatangan kita. Tapi maka saya katakan, datang takziah jangan sampai datangnya malah bukan takziah. Siapa yang bukan takziah, datangnya malah melemahkan perasaan orang yang sedang berduka. Pandai-pandai kita lah bagaimana caranya orang yang berduka itu hatinya semangat, begitu. Dengan kalimat-kalimat, pertanyaan-pertanyaan kita pilih-pilih. Jangan terlalu mendetail dengan keadaan orang sakit, makin sedih dia. Jangan diungkit-ungkit segala macam hal yang membuat dia sedih. Datang, makin ramai datang, makin terhibur orang. Tetapi ingat, ulama mengatakan bahwa takziah menghibur itu hari pertama, kedua, ketiga. Lalu bagaimana dengan hari ke-7 dan 40? Ini perlu dibahas. Nanti kita masuk sampai ke situ. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, saya masuk ke situ dulu. Kenapa kita memilih 1, 2, 3, 7, 40? Haruskah? Tidak ada keharusan. Ingat itu. Tidak ada keharusan sedikit pun dalam agama kita buat takziah, buat tahlilan 1, 2, 3, 7, 40. Maka sekali-sekali kalau bisa ditinggalkan supaya masyarakat tahu itu hukumnya bukan wajib. Gak apa-apa gitu. Tapi siapa yang mau gitu. Tapi yang penting diingatkan terus sama masyarakat supaya nanti jangan sampai mengutang dia gara-gara itu.
Ini tak ada sedikit pun perintahnya, ini kemauan kita. Jadi di sini tidak ada perintah khusus dari Rasulullah memilih hari 1, 2, 3, 7, 40, 100 dan seterusnya. Nah sekarang kenapa? Kan begitu. Kenapa? Dari dulu kita, ayah kita mati, emak kita mati, atuk kita mati, guru-guru kita mati. Dari nenek moyang kita melaksanakan itu. 1, 2, 3. Kata ulama, mengapa kita berdatangan selalu di hari 1, 2, 3? Karena dianggap itu adalah hari yang paling menyedihkan bagi orang yang sedang berduka. Maka datanglah kita di hari yang paling menyedihkan. Hari keempatnya upayakan tidak melakukan takziah. Kenapa? Takut dia udah tabah hatinya malah sedih lagi dia. Jadi kita anggaplah hari ketiga itu udah cukup kuat dia. Hari keempatnya tidak usah lagi. Khawatir nanti malah terulang lagi kesedihan dia. Biar dia, kalau bahasa anak muda sekarang, move on gitu. Biar dia kuat lah gitu. Nah sekarang bagaimana dengan hari ketujuh? Hari ketujuh dan hari ke-40 Nabi pun tak pernah nyuruh. Tapi bagaimana ulama di kalangan tabi'in? Bukan ulama biasa, ulama di kalangan tabi'in. Coba dengarkan apa kata mereka. Imam Tawus, Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang mati itu besar cobaan mereka di kubur mereka di hari ketujuh. Fakanu yastahibbuna an yut'ima anhum tilkal ayyam. Mereka suka pada hari itu mereka disedekahkan makanan lalu dihadiahkan pahalanya untuk mereka di hari itu. Maka itulah kenapa dulu orang tua kita, ya udahlah, kasihan berarti orang dalam kubur itu. Tujuannya cuma itu. Anak-anaknya kasihan karena lagi berat ini orang tuanya di 7 hari di dalam kuburnya. Maka hari ketujuhnya kita buat ada makan. 1, 2 kenapa? Ya kalau kita mau pun tak apa juga. Loh Ustaz, bukankah Rasulullah itu menyuruh kita memberi makan kepada, betul, memberi makan kepada orang yang sedang berduka itu sunnah hukumnya. Tapi orang yang sedang berduka itu kalau dia pengen sedekah kepada kita tidak apa-apa juga. Orang dia akan dianjurkan kan sedekah. Jadi tujuannya begitu. Maka orang yang sedang berduka itu hari pertama berat dia bersedekah. Kenapa? Karena dia lagi sibuk, lagi capek, baru ke kuburan tadi. Hari kedua pun masih capek badan. Biasanya hari ketiga agak lapang. Cuman orang kita lebih banyak datang hari ketiga daripada 1, 2 gitu. Nah itu masalahnya. Kalau bisa jangan gitu ya. Nah pilihlah. Ya hari 1 kita doakan, 2 kita doakan, 3 kita doakan. Coba Ibnu Qayyim mengutip pendapat Mujahid, seorang ulama kalangan tabi'in yang merupakan pakar tafsir. Al-arwahu ala afniyatil qubur sab'ata ayyam. Ruh-ruh dalam kubur itu besar cobaan mereka di 7 hari pertama. Min yaumi dafnil maiti la tufarik zalik. Sejak hari pertama sampai hari ke-7 itu berat. Ini pula hari pertama sampai hari ke-7. Kalau mau dibuat juga hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena doa kita lah yang meringankan mereka di alam kubur. Itu ingat itu. Bapak, Pak, kalau bapak mati nanti, doa anak bapak, doa orang ke bapak itu sangat berharga. Jangan dikira tak berharga. Tidak ada yang membuat kuburan mereka terasa nikmat, mudah urusan mereka kecuali doa orang hidup untuk mereka. Jadi jangan dikira alah ini kan cuma, enggak. Itu betul-betul memudahkan hidup dia di alam kuburnya. Jadi kita pilih. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, al-mu'minu yufnatu sab'an wal munafiqu arba'ina sabahan. Orang beriman itu memang berat dia di 7 hari pertama. Orang munafik justru berat sampai 40 hari. Ini pula kenapa hari ke-40 kita berdoa agak lebih untuk mayit begitu. Nah, maka Imam Suyuti mengatakan, anna sunnatal it'am sab'atu ayyam. Dulu kata Imam Suyuti, orang berdoa 7 hari pertama kepada mayit yang sudah dikuburkan. Balaghani annaha mustamirratun ilal an bi Makkah wal Madinah. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Sekarangnya tahun keberapa?
ulama yang mengatakan ini hidup di tahun abad ke-8 Hijriah. Kata dia ini berlangsung di Mekah dan Madinah sampai sekarang. Mendoa, berkumpul, mendoakan mayat segala macam tadi. Fazahiru annaha lam tutrak min ahdi sahabati ilal an. Dari zaman sahabat sampai sekarang itu tak pernah ditinggalkan. Mendoakan dia 7 hari pertama yang agak berat tadi saya katakan tadi. Wa annahum akhazu khalafan an salafin ila sadril awal. Nah, wa aqama an-nasu ala qabrihi sab'ata ayyam yaqra'un al-Quran. Justru dulu orang apa? Di 7 hari pertama itu mereka banyak berziarah ke kuburannya untuk membacakan Al-Quran. Nah sekarang kita kenapa berkumpul di rumahnya? Karena tujuan utama kita tadi untuk bertakziah, menghibur, sekaligus kita berdoa di saat kita menghibur itu. Itu sebenarnya. Jadi Ustaz, haruskah kita berkumpul? Tak mesti. Tak mesti kita sama-sama ke sana. Cuman kenapa kita selama hari ini habis maghrib? Ini kita aja menyepakati waktunya. Kalau kita mau ganti habis subuh, boleh aja. Kalau kita mau ganti habis zuhur, silakan. Mau kita ganti habis asar, tak jadi masalah. Jangan dikira, oh dia tahlilan itu hanya boleh habis maghrib. Nanti kalau udah siang tu tak boleh lagi tahlilan. Nah, ini nampak bongak kita. Nah, ini bebas. Ini kita aja menyepakati. Nah, supaya apa? Supaya kita kan orang kita ini pagi kerja sampai sore. Ya udahlah kita sepakati habis maghrib. Kalau ada kajian habis maghrib kita buat habis isya, supaya kegiatan masyarakat semuanya bisa terlaksana gitu. Lain kali coba kita usahakan, kalau bisa kita ini kalau ada yang meninggal di antara kita, tahlilan malam 7.40 kalau berbenturan dengan kajian, udah kajian itu langsung kenduri di masjidnya gitu. Itu jauh lebih bagus, lebih mantap. Ini usulan saya gitu. Tapi tak mesti diikutin. Paham maksudnya Pak ya? Kalau misalkan saya mati nanti malam ke-40 kebetulan ada kajian di masjid, ya udah makanan di rumah saya bawa kemari gitu, bawa kemari. Nah ustadznya minta tolong doakan nanti. Ya kalau bisa doanya, ceramahnya menyentuh tentang apa nanti misalkan kematian segala macam, apa yang harus dilakukan ahli waris setelah saya meninggal dunia. Itu jauh lebih bermanfaat. Kita takut nanti yang ikut tahlilan itu tak sembahyang dia. Justru yang tak sembahyang datang tahlilan untuk apa gitu? Biarlah yang sembahyang yang tahlilan gitu. Dikasih makan betul-betul, baru selesai ceramah habis isya ini kan lapar dia. Habis isya langsung kita hidangkan makan. Itu jauh lebih mantap. Lebih mantap lagi subuh dibuat gitu, habis subuh minggu itu. Nah, gitu ya. Belikan lontong agak banyak. Nah, ini dirubah. Hari 1 2 3 okey lah. Kenapa? 1 2 3 mau menghibur yang sedang berduka. Hari ke-7 40 tujuannya bukan menghibur lagi, tapi tujuannya adalah bagaimana orang dalam kubur dalam keadaan sulit kita membantu dia yang masih hidup ini. Maka mana yang lebih afdal? Di rumah Allah berdoa lebih afdal. Orang-orang yang sehabis solat maghrib berjamaah ini doanya lebih makbul. Jelas dia memang 5 waktu ke masjid. Takut kita nanti yang ke masjid ni tak ikut apa, takziah, itu masalahnya. Kenapa? Kecapean habis ceramah pulang ke rumah. Yang datang tu yang tak sembahyang itu susah kita. Cuma kabul doanya gitu. Tapi alhamdulillah lah gitu ya. Ini saran saja, tapi tak wajib diikutin. Kalau malam 1 2 3 ke rumah duka, karena banyak yang mau kita hibur di situ. Malam 7.40 laksanakan di masjid supaya yang ini doa-doanya lebih mantap begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang kita lakukan di dalam bertakziah itu? Kita coba preteli satu persatu. Yang biasa kita lakukan saat takziah adalah membaca Yasin. Apakah ada larangan kita membaca Yasin? Kita baca hadisnya. Baca apa kata Imam Syafi'i? Kita baca perkataan Imam Syafi'i. Kita baca hadis dulu. Kata Rasulullah, Yasin qalbul Quran. Kata Rasulullah, Yasin itu jantung Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah wad darul akhirah illa ghafarallahu lahu. Orang yang baca Yasin lalu kemudian dia ikhlas dengan bacaan Yasin itu, maka Allah ampunkan semua dosanya. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah Yasin pada orang yang meninggal di antara kalian. Itu perintah Rasulullah. Maka kita Yasin itu betul-betul andalan dalam semua tahlilan. Orang mau mati dibacakan Yasin.
Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang mati bacakan Yasin itu sakaratul mautnya lebih mudah. Maka kalau ada orang meninggal, Pak, ini saran saya kita sebagai masyarakat. Jam 3 malam pun kalau ada kita digedor rumah kita, Pak, tolong Pak, ayah saya meninggal Tuhan, datang kita, bawa Yasin ke rumahnya. Bacakan Yasin. Dan jangan mati eksklusif. Itu saran saya. Ada orang mati eksklusif. Maksud eksklusif itu apa? Anak cucunya enggak ngasih orang datang ketika dia sakaratul maut. Kenapa? Dia tak mau terganggu lah, orang lagi sakaratul maut, masakan rame-rame kemari, kata dia. Justru orang mau mati itu butuh rame orang. Itu kalau hidup dia ditamparnya cucunya. Oh, belajar enggak mau. Bapak kok susah-susahkan, mau mati pun kok susahkan juga. Justru orang mau sakaratul maut, dia butuh banyak orang, makin banyak orang baca Yasin untuk dia, lebih memudahkan dia sakaratul mautnya. Nah, maka kalau ada sakaratul maut itu bukan aib. Jangan dikata oh ini aib ini, udahlah nanti orang datang tak enak segala macam. Bukan, justru diumumkan grup WA. Bapak-bapak tolong ini ayah kami udah ngoroknya udah agak beda ini. Tolonglah yang punya kesempatan datang. Itu bukan dosa. Itu bukan hal yang memalukan. Justru yang sempat datang. Oh datang bawa Yasin dari rumah. Bacakannya Yasin. Tak bisa masuk karena terlalu ramai keluarganya. Dari luar bacakan Yasin. Niatkan ya Allah. Hamba baca Yasin ini ya Allah. Dengan niat semoga engkau mudahkan sakaratul maut si Polan ya Allah. Baca itu. Dah mati dia baca juga Yasin. Nah itu. Kata Rasulullah, iqra'uha ala mautakum, baca Yasin untuk orang. Maka kita milihnya Yasin. Tapi kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Yustahabbu an yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Kalau kita menjenguk orang di kuburan, jangan lupa bacakan ayat Quran. Wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Kalau dikhatamkan jauh lebih baik. Maksudnya apa? Kalau sanggup khatam, pilihannya eloklah khatam daripada Yasin. Cuman kenapa kita lebih memilih Yasin? Yasin ukurannya pas. Itu sebenarnya. Berapa menit baca Yasin? Paling lambat orang baca Yasin 20 menit gitu. Kadang itu pun kita masuk ke kuburan karena mau cepat baca Al-Fatihah aja kita. Oke lah minimal gitu. Tapi Rasulullah ngajarin kalau kita masuk ke kuburan jangan lupa minimal baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Baca surah Al-Ikhlas 11 kali, niatkan itu hadiah pahalanya untuk semua orang yang ada di dalam kubur itu. InsyaAllah sampai. Maka saya sering katakan sama Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kuburan kita jangan terpencil. Cari kuburan yang paling ramai. Semakin banyak orang di kuburan itu, semakin banyak orang datang menjenguk, semakin banyak orang datang mengantarkan jenazah. Kalau bisa cari yang tepi jalan supaya makin banyak orang lewat, dan setiap kali dia lewat dia membaca Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Setiap kali orang baca doa ngucapin salam, dapat kita kenikmatan di alam kubur. Makin ramai orang datang, walaupun tak semua Assalamualaikum, saya yakin itu tidak tak semua paham, tapi tidak sebagian di antara mereka Assalamualaikum. Tapi kalau kita kubur, mohon maaf ini tak menyalahkan ya, kalau kita kubur di belakang rumah, kita khawatir nanti anak cucu kita tidak mendoakan kita, tak ada ngucapin salam. Akhirnya tidak pernah kita diucapin salam jenazah kita. Akhirnya tak ada orang memperhatikan kita. Nah jadi kalau bisa cari tempat yang ramai. Makin ramai dia, makin banyak orang lewat, makin bagus. Ini saran. Tapi pusat ada saudara kami pusat, dia kuburnya belakang rumah. Salahkah itu? Kalau kita bilang salah tentu tidak salah. Karena boleh itu boleh saja. Ini bukan masalah boleh atau tak boleh. Ini masalah mana yang lebih afdal. Itu berbeda. Mana boleh, mana tak boleh, beda dengan mana afdal dengan tidak afdal. Nah, bolehkah? Boleh. Afdalkah? Ada yang lebih afdal. Begitu. Jangan salah paham gitu. Nah, kalau dulu oke lah, kuburan umum itu susah untuk dicari. Tapi sekarang pun susah juga, Pak. Ya. Maka saya sarankan Bapak kalau ada tanah wakaf yang bisa diwakafkan, coba nanti diwakafkan untuk pekuburan. Karena sekarang itu susah memang tanah pekuburan. Kalau ada yang di pinggir-pinggir kota, urus izinnya, itu insya Allah wakaf paling bermanfaat. Kalau bisa diurus wakaf umum untuk kalau wakaf untuk perkuburan umum, wah itu pahalanya besar betul itu insya Allah bertahan sampai hari kiamat. Takkan ada berani untuk membongkar itu.
buat kuburan umum. Tanah bapak 2 hektar 3 hektar pinggir kota itu wakafkan. Itu insya Allah pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat itu. Nah lanjut. Maka apa kata Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali? Al-maitu yasilu ilaihi kulla syai'in minal khair. Kata Imam Hambali, semua kebaikan yang kita lakukan bisa dihadiahkan kepada mayit. Kalau bacaan Quran ini memang perdebatannya di kalangan mazhab Syafi'i pun ada. Imam Syafi'i mengatakan tak sampai, tapi murid-murid Imam Syafi'i mengatakan sampai. Tapi Imam Ahmad bin Hambali mengatakan semua perbuatan baik itu bisa kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya misalkan ada orang meninggal dunia di sini. Lalu kemudian kita bilang, udahlah kita berdoa kepada Allah, pahala kita ngaji malam ini kita hadiahkan untuk almarhum si Polan. Kalau menurut Imam Hambali itu boleh. Nah, begitu ya. Nah, jadi Imam Hambali lebih lagi, maksudnya lebih longgar dalam masalah. Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah, ya, yang selama hari ini dikutip oleh kawan-kawan kita yang dalam hal lain dia ngutip imam ini, tapi masalah ini dia tak ngutip. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan itu sampai. Begitu juga Ibnu Qayyim al-Jauzi dan lain-lain. Intinya bacaan Quran Yasin itu hanya ayat yang kita pilih. Lalu kenapa Ustaz ada tahtim tahlil? Tahtim tahlil. Ingat, ayat-ayat yang dibaca di dalam tahtim apa saja itu? Tahtim yang kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, lalu ayat kursi, lalu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini yang kita baca di tahtim. Oke. Kenapa itu dipilih? Tidak ada Nabi nyuruh milih, tapi kita aja milih. Kenapa itu yang kita pilih? Karena ini ayat yang paling termasuk ayat-ayat yang terbaik yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran pun banyak ayatnya, termasuk ayat kursi di dalamnya itu. Semua ayat Quran ini bagus, tapi ada ayat-ayat yang paling langganan, yang dijadikan rutin sebagai wirid. Yang kalau ada orang sakit, ayat ini pun pula yang dibaca-baca. Itulah yang kita baca dalam tahtim. Apa tadi? Maka semua orang sakit, apa aja sakitnya, kalau kita pengen mengobati orang pakai ayat Quran, yang tahtim itu cukup. Nanti ada tambahan-tambahan sedikit ayat lain, tapi inilah sebagai ayat utamanya dalam mengobati. Dan kalau kita baca wirid-wirid para ulama kita, itu tidak pernah melepaskan isi yang ada dalam tahtim. Bahkan apa? Bahkan Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati, berdiri kalian di atas kepalaku, maksud di bagian kepalaku, baca awal Al-Baqarah, berdiri kalian di bagian kakiku, baca akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana, dan seterusnya. Maka kita kalau ada orang meninggal dunia, ya kadang ada orang paham, kadang ada yang tak paham ini ya, berdiri di bagian kepala, baca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal sampai Muflihun. Selesai, pergi kita bagian kakinya baca. Itu adalah wasiat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, merupakan ulama di kalangan sahabat. Nah, itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau talqin itu adalah intisari daripada, ada hadis tentang talqin, tapi orang banyak memperdebatkan hadis itu. Tapi setidaknya dalam kitab-kitab fikih, mentalkinkan mayat itu ada dalam kitab-kitab fikih. Nah, maka saya kalau ada orang meninggal, kalau tidak ada talqin, saya datang, saya talqinkan. Tapi kalau keluarganya marah, saya tidak mau gitu. Tapi kalau saya tengok keluarganya mau, saya datang, saya talqinkan. Nah, sekarang kan udah gampang untuk mencari next talqin itu. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Kita pilihlah ayat takhtim. Banyak fadilah-fadilah yang menerangkan keutamaan Al-Fatihah dalam tahtim itu. Begitu juga Al-Ikhlas, begitu juga Al-Falaq, An-Nas, begitu juga awal Al-Baqarah, juga ayat kursi, begitu juga ayat terakhir. Maka dipilihlah ayat itu yang dibaca, karena itu adalah wirid-wirid. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahlil. Memang kalau kita baca tahlil, memang tahlil ini tidak ada hadis yang menerangkan khusus tahlil dibaca untuk orang yang meninggal dunia. Maka dalam rangkaian acara tahlilan kita, justru di tahlilan ini yang paling sedikit dalilnya gitu. Kenapa? Jadi apa dalilnya orang baca tahlil? Dalilnya adalah semua amal soleh maka bisa dihadiahkan.
Tahlil masuk amal soleh, dalil umumnya bisa dihadiahkan. Termasuk habis solat. Ada enggak dalil khusus menyuruh kita tahlil habis solat? Tidak ada. Ada 2 amalan kita habis solat tidak ada dalil khususnya. Yang ada dalil umum. Apa itu? Al-Fatihah. Tidak ada dalil khusus baca Al-Fatihah habis solat. Kalau ayat kursi ada. Justru yang kita tinggalkan itu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ada dalilnya tapi enggak kita baca. Nah, yang tak ada itu memang Al-Fatihah tak ada. Apalagi tahlil pun tak ada. Tapi kenapa dari dulu kita diajarkan? Kena dalil umum. Apa dalil umumnya? Ayat yang paling terbaik adalah Al-Fatihah. Lalu kemudian apa? Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tapi kalau kita adu, ini hati-hati. Kalau kita adu, mana yang kita pilih? Kalau diadu, utamakanlah zikir yang sudah ditentukan waktunya. Kalau diadu Pak ya, mohon maaf ini jangan tersinggung. Kadang saya pun mengamalkan itu juga. Misalkan hari Jumat kita mengadu mana yang mau kita zikirkan, la ilaha illallah kah sebagai zikir terbaik atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada dalil khusus. Dalil khususnya apa? Salawat. Dalil umum memang tahlilan setiap waktu saja zikir itu. Cuma kan ada dalil khusus. Ada dalil khusus, utamakan dalil khusus. Kita milih Yasin kah atau milih surah Al-Kahfi di hari Jumat? Dua-duanya besar pahalanya. Tapi karena ada dalil khusus tentang surah Al-Kahfi, kita dahulukan Kahfi daripada Yasin. Itu maksudnya. Walaupun ini zikir terbaik, tapi karena ada waktu-waktu khusus disebut oleh Rasulullah baca ini, kita utamakan itu. Nah, habis salat itu subhanallah 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 atau la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, kalau harus memilih, pilihlah subhanallah subhanallah subhanallah. Karena itu dalil khususnya ada. Tapi pusat kami tidak mau, kami milih la ilaha illallah juga, tetap berpahala. Ini bukan bicara tentang pahala tak berpahala, tapi bicara mana yang paling tepat itu. Nah, ini bicara mana yang paling tepat. Itu dia Pak. Ya. Jadi makanya saya katakan tadi, boleh enggak Bapak orang azan, Bapak salat sunat tahiyatul masjid? Boleh. Berdosa kah? Tak berdosa. Tapi kalau Bapak tunggu, Bapak jawab azan tu pahalanya lebih banyak. Begitu dia. Ini bukan perkara mana boleh mana tak boleh, tapi mana pahalanya yang lebih besar, mana yang lebih afdal untuk dilaksanakan. Nah, balik kepada tahlilan tadi. Apalagi yang kita dapatkan dalam acara tahlilan tadi? Makan. Adakah salah dalil yang mengatakan haram memakan makanan orang yang tahlilan? Tidak ada dalilnya. Dalil yang mengatakan berilah keluarga Ja'far makan, itu memang ketika dia disibukkan, kita siapkan makan, kita bersedekah kepada orang yang sedang disibukkan dengan kesedihannya. Tapi itu pun bukan hukumnya haram kalau kita makan di rumah dia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan acara tahlilan yang ada makannya? Niat mereka ingin bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum. Maka saya sering saya ulang-ulang terus, Pak, yang makanan yang dihidangkan tuh dimakan sampai habis biar pahalanya sampai. Sering saya ulang-ulang itu. Dan kok bisa kalau tak habis bawa pulang saja biar niat mereka sampai begitu. Masukkan dalam bungkus kotak itu. Sering saya ulang-ulang itu. Supaya apa? Supaya kasihan ini anaknya sudah ngumpulin duit untuk menghadiahkan pahala kepada almarhum bapaknya. Ya, kita wujudkanlah, kita kabulkanlah keinginan anak ini. Tapi ingat, itu adalah sedekah anak untuk ayahnya. Jangan diambil dari duit warisan. Ingat itu tidak boleh diambil dari duit almarhum, tidak boleh. Duit almarhum yang mana boleh digunakan? Pernah saya jelaskan. Gunakan untuk gali kuburnya, boleh, gitu ya. Apalagi ambulan, kan pakai biaya tuh, pakailah, tidak apa-apa. Beli kain kafan, boleh. Tapi kalau untuk tahlilan, jangan pakai duit almarhum. Jadi kalau tak ada pusat, ya tidak usah gitu. Nah, jangan dipaksakan, enggak apa-apa. Insya Allah kami datang juga gitu. Jangan diumum-umumkan pula. Ya, Masya Allah malam ini ada tahlilan, tapi mungkin tidak ada makan Bapak Ibu sekalian. Teruji mana orang gara-gara itu. Ya janganlah. Ya, kan orang kita tahu orang ini ikhlas. Kita ni sekarang ni malam ni kita mau tahlil ni ke rumah almarhum Pak Sumarsum. Jangan di hati kita ada makan malam ni. Jangan.
Tidak ada nanti pahalanya. Dia dapat pahala, kita tidak dapat pahala gitu. Nah, jadi orang itu menyiapkan makanan. Nah, tapi Pak Ustadz yang dikasih makan itu orang-orang kaya semua Pak Ustadz. Bolehkah bersedekah sama orang kaya? Boleh, apa salahnya? Yang tak boleh itu berzakat sama orang kaya, itu baru tak boleh. Ya misalkan bapak ngasih saya nasi kotak. Saya nih Pak, mohon maaf, bukan saya nyombongkan diri, saya tak layak dapat zakat. Gaji saya ngajar di pesantren itu cukup untuk makanan istri saya. Ngasih orang tua saya pun masih cukup, berarti saya tak boleh dapat zakat. Nah, jadi boleh nggak orang yang meninggal dunia ngasih makan orang yang tak boleh menerima zakat seperti saya? Boleh, tak jadi masalah. Sekaya apapun dia, sedekah boleh. Yang tak boleh apa? Zakat yang tak boleh dikasih ke orang kaya. Nah, tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, itu lain lagi. Kalau yang lebih afdol tentu saja orang yang lapar dikasih makan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang kaya begitu. Nah, bapak bawa makan tuh ke orang yang lapar, tentu pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang bapak kasih dia nasi kotak, ternyata di rumahnya lebih enak pula makanannya lagi daripada nasi kotak yang bapak bungkuskan tadi gitu. Tapi janganlah, kalau kita pun dapat nasi bungkus, walaupun lebih enak makan di rumah kita, dimakanlah itu supaya pahala orang tu sampai untuk orang tuanya. Di rumah kita itu panaskan aja untuk pagi besok gitu. Yang tadi itu dimakan, walaupun kenyang kita kalau bisa makanlah biar sampai pahalanya. Aku kenyang kali ini, makanlah walaupun sedikit biar pahalanya sampai. Kalau tidak kasih ke orang yang lapar, kasih sama dia. Yang penting dihargai, kue-kuenya dihabiskan, minum-minumnya dihabiskan supaya pahalanya sampai. Nah sekarang itu apa namanya? Ya itu boleh. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kata sahabat, emakku sudah meninggal dunia, boleh aku bersedekah atas nama dia? Apa salahnya? Maka saya ingat dulu almarhum bapak saya, kalau dia rindu sama ayahnya, dibelinya pisang. Karena dia miskin, balik pisang cuma sesisir. Nanti dia putiknya satu-satu, ada anak-anak lewat, nih pisang. Diniatkan dia untuk almarhum bapaknya. Nah, apa salahnya bapak lagi rindu sama gaek, sama almarhum, beli pisang, letakkan di situ di Jumatan, nanti orang pulang khutbah tinggal ngambil gitu. Atau letakkan minuman kopi di situ atau teh manis segala macam. Apa salahnya bapak yang rindu sama orang tua? Ya, jangan pula nanti heboh macam anak muda sekarang rindu sama orang tuanya, nulis status setiap hari kerjanya di Facebook itu. Tak ada gunanya, pahalanya tidak ada gitu. Bagus bapak apa? Ini orang ngaji subuh di sini, orang ngaji subuh di sini setiap minggu ada sarapan. Kita telepon pengurus, Pak pengurus, sarapan pagi besok itu biar dari saya aja lah. Saya lagi rindu sama orang tua saya. Berapa orang? 100 orang. Ya udah nanti saya bawa 100 bungkus lontong. Itu baru betul caranya. Tapi di ujung nanti apa? Saya ada masjid ini sedikit berbagi pengalaman. Ada masjid. Saya ceramah sebulan sekali di situ. Setiap subuh minggu itu pasti ada orang sedekah untuk nama orang tuanya. Tapi sebelum makan itu doa dulu. Nggak apa-apa. Nanti ustadz yang ikut makan itu kita kasih namanya, Pak Ustadz sebelum makan minta tolong doa, kasih mic sama dia. Ya sampai niat orang sama orang tuanya, itu bahasa besar pahalanya. Jadi begitu dia, ini mungkin tidak lengkap pembahasannya, tapi setidaknya secara garis besar itulah yang kita lakukan di dalam acara tahlilan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau lagi capek tak datang itu tak jadi masalah. Tapi kalau tak datang lalu mengatakan ini tak boleh, tentu bermasalah. Tentu kita harus adu pendapat ini, betul enggak tidak boleh begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar kita yakin dengan apa yang kita amalkan selama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.